Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Innallaha, sesungguhnya Allah adalah yarda, tidak merelakan, tidak rela siapa Allah li abdi pada hambanya al-mu'mini yang mukmin, idza dhahaba, ketika meninggal, bisoifihi, kerabatnya yang karib atau sahabat karibnya, min ahli ardi, dari penduduk bumi, faso baru kemudian bersabar, wah tasabar dan berharap pahala, bisawabin dunal jannah, dengan pahala selain surga. Rawahu an-Nasa'i ini punya Umar, dari sahabat Abdullah bin Umar. Dalam satu riwayat hadis, ya, innallaha la yarda li abdihil mu'min idza dhahaba bi sayfihi min al-ardi fasabara wa ihtasaba. Wa qala ma umur bihi bisawabi dunal jannah. Allah tidak akan ridho kepada seseorang mukmin yang kerabatnya, sahabat karibnya meninggal dunia dan telah bersabar, berharap, dan kemudian berharap mendapatkan pahala kecuali surga. Ini Allah tidak relakan. Artinya bahwa seperti yang pernah saya sampaikan, bahwa Nabi kita Muhammad SAW itu pernah memberikan statement, antum syuhada'ullahi fil ard, kalian semua ini adalah merupakan saksi-saksi Allah di bumi. Karena itu siapapun orang yang memberi kesaksian atas orang lain akan kebaikannya, maka wajabat lahu atau lahal jannah. Artinya bahwa menjadi penting siapapun kita memberi kesaksian kepada orang yang meninggal dunia akan kebaikannya. Sekalipun harus kita pahami bahwa tidak ada orang yang 100% itu baik. Tetapi dalam kondisi seperti itu kita tidak boleh mengingat kejelekannya. Siapapun orang mesti pernah berbuat baik itu. Karena itu kalau pernah ikut menyaksikan atau terlibat dalam seremoni upacara pengantaran jenazah, maka ada salah seorang yang kemudian mengambil alih untuk mengajak kita semua yang hadir itu untuk bersaksi. Jenazah ini baik atau baik. Karena orang nggak berani ketika ngasih opsi, kemudian ada orang latah. Baik atau jelek, terus jelek atau baik gitu ya. Karena itu tidak dikasih opsi. Baik apa baik? Baik baik itu wajar. Karena Nabi pernah satu waktu bersama sahabatnya melintasi satu jalan dan kemudian ditemukan ada orang yang meninggal, ada keramaian itu. Maka sahabat kemudian minta informasi. Memangnya ada yang meninggal? Ada. Siapa yang meninggal ini? Sahabat kemudian mendengar orang itu, ya, dan mengenali kebaikannya, kemudian bercerita orang itu loh baik gini. Dan Nabi sempat mendengar cerita itu, maka Nabi kemudian memberikan komen wajabat
Tidak lama kemudian ada orang yang wafat, kemudian ditanya siapa yang meninggal itu, okay? Disebut namanya. Ada sebagian sahabat yang ikut itu tahu dan menceritakan orang itu tidak termasuk ahli khair, tidak orang yang berbuat baik. Nabi pun kemudian memberi komen wajabat. Maka sahabat Umar penasaran, Nabi dengan tadi memberi komen wajabat, sekarang wajabat. Nabi kemudian memberikan statement pernyataan bahwa siapapun kalian memberikan saksi atas orang yang meninggal akan kebaikannya, maka pastikan dia termasuk orang baik dan wajiblah dia masuk surga, dan sebaliknya. Termasuk misalnya ketika satu waktu sampean mendapati keluarga di mana ketika sampean sedang besuk atau sedang menunggu siapa yang sakit yang menjelang wafatnya, dokternya misalnya memberikan informasi ini katanya nggak lama ini, maka tuntunlah itu dengan kalimat thayyibah la ilaha illallah, la ilaha illallah, ya. Dan pastikan bibirnya ikut mengatup, ya, melafalkan kalimat thayyibah. Kalau memang benar kita mendengarnya, alhamdulillah, maka kita diam. Kita punya aktivitas yang lain, membaca yang lain, diam. Tapi kalau yang bersangkutan kemudian merasakan panas, minta minum, ya, atau minta dilatih apa, dituntun lagi gitu. Sampai beliau ikut mengucapkan kalimat thayyibah la ilaha illallah, baru kita diam. Ya. Kalau misalnya, ya, bibirnya kita lihat tidak ikut mengatup, ya, tidak ikut bergerak, atau bergerak tetapi tidak keluar suaranya, ya kita husnudzon bahwa dia telah mengucapkan kalimat thayyibah seperti yang kita tuntut. Ya. Ketika yang bersangkutan, ya, bibirnya tidak bergerak tapi matanya itu melihat sampean yang nuntun itu, ya, sambil senyum sampean, ya, kepada yang bersangkutan, ya, dan pastikan yang bersangkutan mengikuti tuntunan kita membaca kalimat thayyibah. Tahu, tapi kalau pandangannya kosong, apalagi bibirnya tidak mengatup, sama sudah menuntun terus, pastikan yang bersangkutan sudah mendengar, hanya tidak punya kuasa untuk menirukannya. Sampai dokter memvonis wafat, maka ceritakan kepada keluarga yang lain, alhamdulillah sudah saya tuntut. Keluarga yang mendengar menjawab alhamdulillah. Jangan bertanya, sampai tuntut tadi ikut enggak? Gitu ya. Enggak, ilah, jangan itu. Ya. Innallaha la yardul abdil mu'min idza daba bi sayfihi min ahli al-ardi fasabar wa tasabab bi sawabi dunal jannah. Innallaha, sesungguhnya Allah la yadlimu, tidak berbuat zalim, ya, siapa Allah, al-mu'mina, akan orang mukmin, hasanatan, akan kebaikan, yu'to, yang diberikan, alaiha, atas yu'to, yang diberi siapa mukmin, hasan, alaiha, atas hasanah di dunia, wa yusabu, dan diberikan pahala siapa mukmin, ya, alaiha, atas hasanah, fil akhirat, di akhirat. Amal kafir, adapun orang kafir, fayu'to, maka diberikan siapa kafir bihasanati, dengan kebaikannya, fitunya, di dunia, hatta idza aqdo, sehingga ketika telah sampai, ya, siapa kafir ilal akhirat, ke akhirat, lam takun, maka tidak ada lahu baginya apa hasan, kebaikan, yu'to, yang diberi siapa kafir, aliyah, atas kebaikan itu, khairun, akan kebaikan. Rawahu Ahmad an Anas, dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Allah tidak akan pernah zalim kepada seorang mukmin yang telah diberikan kebaikan selama di dunia. Allah masih juga memberi kebaikan itu di akhirat. Ya. Dipahami bahwa berkali-kali saya menyinggung masalah ini. Kalau tidak karena Allah memberikan hidayah kepada sampean semua menghafalkan Quran,
Kalau tidak karena Allah menggerakkan hati sampean kepengen hafal Quran, nggak mungkin sampean hafal Quran. Itu apa artinya? Bahwa sampean dikehendaki kebaikan oleh Allah SWT. Itu jadi Allahu yu'ti hasanatan ya, di dunia. Tapi wa yusabu ali fil akhirah. Kebaikan yang Allah berikan sendiri kepada kita itu ternyata Allah juga akan memberikannya kembali ya, sebagai bentuk pahala. Jadi menghafal Quran semua sepakat ini termasuk kebaikan. Karena ada banyak latar belakang. Ya. Satu di antaranya ya, latar belakang menjaga dan mengawal Al-Quran. Tentu ini kebaikan. Allah akan berikan pahala lagi. Tapi fa'ammal kafiru fayu'to hasanatihi bid dunya. Kalau orang kafir mungkin kadang diberikan inisiasi untuk melakukan kebaikan sampai kematiannya, tetapi di akhirat sudah tidak lagi mendapat kebaikan. Jadi kalau innallaha la yudlimul mu'min hasanatan yu'to 'alaiha bid dunya. Siapapun orang sekalipun tidak berharap untuk dipuji ya, maka pastikan siapapun kita dipuji itu merasa senang. Okay. Bawaan kita lo dipuji masih merasa senang. Belum bisa seperti orang yang punya level dipuji, dihina, dimaki sama saja. Kita belum bisa seperti itu. Okay. Kalau sampai dipuji, gitu. Apalagi di depan orang tua sendiri, gitu. Alhamdulillah, niki sregep, alhamdulillah, Quran pun badhe rampung, alhamdulillah, gitu loh. Kira-kira makro atau tidak makro? Makro. Okay. Okay. Kita ini mohon maaf masih merasa butuh dipuji. Okay. Sesungguhnya pujian itu balasan dari kebaikan yang dilakukan, yang Allah telah gerakkan hati kita melakukan kebaikan. Paham ya? Tetapi hal yang sama tidak ada pada orang kafir. Jadi di dalam diskusi zaman di mata kuliah apa pendekatan studi Islam misalnya ya. Kadang-kadang ada diskusi menarik, ada siapa memberi informasi, ada orang non-muslim, tapi luar biasa ya, kebaikannya terhadap sesama, menyantuni gitu gitu. Terus hampir tidak ada masyarakat di sekitarnya yang tidak merasa mendapat manfaat, dan mungkin tidak secara khusus orang non-muslim ini punya misi tertentu. Misinya hanya misi kemanusiaan. Tetapi karena kafir, jangan kemudian bilang, jangan-jangan dia sudah di surga hari ini kalau orangnya sudah meninggal itu. Paham ya? Maka siapapun orang yang menceritakan dan memberikan pujian atas kebaikannya, itulah balasannya di dunia itu. Paham ya? Dan di akhirat dia tidak lagi punya balasan. Jadi gampangnya gini, orang melakukan kebaikan ya, kemudian dipuji siapapun, kalau itu bentuknya pujian atau diapresiasi lah ya, kalau itu bentuknya apresiasi, diberi penghargaan atau apapun lah namanya, yang orang itu merasa senang, itu merupakan balasan yang diterimakan Allah di dunia. Jika dia muslim, ya, mukmin, maka kebaikan yang dilakukan di muka bumi itu catatannya tentu karena lillah, tidak karena, mohon maaf, ya karena orang lain, pamer macam ya. Maka Allah akan berikan pahala itu di hari akhir. Tetapi itu tidak terjadi kepada orang non-muslim yang berbuat baik, ya, kemudian sudah dipuji-puji, ya, maka itulah pujian. Jadi jangan bilang lagi Allah itu tidak adil, ya. Si A melakukan kebaikan ya tidak diberikan surga, si B melakukan kebaikan tidak diberi surga.
Karena jelas. Ya. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus sholihat. Iman dulu baru amal soleh. Keluhnya itu amal soleh. Kalau dia sudah mendapat kunci amal soleh, maka dia akan dipahalakan. Dalam perspektif fikih bahwa orang-orang non-muslim, ya, sampai hari ini masih punya kewajiban untuk melakukan sholat, puasa, zakat, haji. Tetapi tentu kewajiban itu tidak akan pernah sah menurut Islam kalau yang bersangkutan tidak iman kepada Allah. Paham ya? Ngerti? Jadi jangan terkecoh kalau orang kemudian bilang begitu. Menduga orang non-muslim sudah masuk surga karena dia terlalu baik. Atau mungkin nggak ada orang muslim yang sebaik dia, sekampung itu, ya, punya kesimpulan bahwa dia jauh lebih baik daripada siapapun. Tapi karena dia tidak muslim, maka pastikan pujian-pujian yang diberikan oleh sesama kepada yang bersangkutan itu bagian dari balasan yang diberikan Allah kepada yang bersangkutan, tetapi hanya di dunia. Innallaha la yaqbalu minal amal illa ma kana lahu khalisan wabtuhiya bihi wajhuh. Innallaha, sunya Allah adalah yaqbalu, tidak menerima siapa Allah minal amal, dari satu amal, illa ma, kecuali Allah menerima akan amal lah karena yang ada apa ma, lahu bagi seseorang, kholison adalah yang dimurnikan, dikhususkan, waktu ya, dan dimintakan atau disemata-matakan. Bagaimana cara membahasakan semata-matakan? Bihi, ya, dengan amal itu apa, wajhuhu, ridho Allah. Innallaha, sesungguhnya Allah, la yaqbalu, tidak menerima siapa Allah minal amal, dari satu amal, ilama, kecuali amal karena yang ada amal itu lahu bagi seseorang, kholisan adalah yang dimurnikan, wabtuhya, dan disemata-matakan, bihi, ya, dengan amal itu apa, wajhuhu, ridho Allah. Jadi tadi sudah saya singgung. Jadi siapapun orang melakukan apapun, jika itu dilakukan karena Allah, sekecil apapun, sekalipun pernah saya sampaikan bentuknya adalah perbuatan dunia, maka tetap diberikan pahala. Diskusi kita kemarin, ya, orang menyebut, gitu. Contoh misalnya ngepel, nyapu, piket, saya bilang piket, itu min amali dunya. Artinya orang melakukan seperti ngepel dan macam-macam itu bisa dilakukan oleh siapapun, baik muslim maupun non muslim. Berarti itu perbuatan duniawi. Tetapi orang ini ketika ngepel, kemarin saya contohkan, niatnya satu, membersihkan diri, niatnya satu, jangan sampai ada orang lain terluka, gitu, gara-gara kotor, ada yang alergi, batuk, gara-gara kotor mungkin basah, ada yang kepleset, naudzubillah, itu. Dengan apa yang saya melakukan, maka sesungguhnya Allah memberi pahala. Dan sebaliknya, mungkin satu amal tertentu dilakukan, ya, itu min fi surati a'mal akhirah. Seperti orang sholat. Siapa ada orang sholat kalau dia tidak mukmin? Siapa ada orang sholat kecuali dia kepingin Allah? Sesungguhnya kepingin ridho Allah itu, ya. Tapi kalau ada, benar-benar ada orang, ya, yang sholatnya itu karena itu, ya, bukan semata-mata Allah. Jadi misalnya, ya, ada orang
Begitu tahu calon mertua datang, oh, biasanya sholat gak pernah qobliyah ba'diyah itu, ngoten nggih. Tapi karena mendampingi maka sudah, wah tambahi sholat sunnah mutlak, qobliyah, jadi khusuk-khusuk no, misalnya itu terbersih di dalam hatinya, waliyadzubillah, itu berarti sekalipun ya fi surati a'malil akhirah, tetapi itu dianggap sama dengan perbuatan ya fi surati a'malid dunia. Jadi mohon maaf ya, apa saja yang kita lakukan itu kembali kepada niat. Maka orang lain sesungguhnya nggak bisa memberikan penilaian apapun ya. Karena yang tahu sesungguhnya yang persis itu yang melakukan, bukan siapa-siapa. Dan kita tidak boleh memberikan komentar apapun. Rawahu An-Nasa'i an Abi Umamah radhiyallahu an. Inna min haqqil walid ala waladihi ayu allimahu alkitaba wa ayu hassina ismahu wa ayu zawwijahu idza bala. Ada yang min haqqil walad. Wonten mboten? Setelah mboten alif. Nah, itu yang benar. Kitab saya mboten iki. Jadi min haqqil walid. Kalau ada wawunya, kalau ada alifnya setelah wawu itu adalah walid. Enggak ada nggih? Ya, alhamdulillah. Tapi yang terakhir yang ala waladi ada. Benar itu nggih. Inna min haqqil walad ala walidihi. Sesungguhnya di antara hak anak ala walidihi atas orang tuanya walad, ya, orang tuanya anak. Ayu alimahu mengajarkan siapa walid akan walad, ya, alkitabata akan menulis. Wa ayu hassina, dan ada yang ayu alimul kitabah, enggak ada taknya. Wonten tak betul? Wonten. Wa ayu hassina, dan membaguskan ismahu namanya, itu memberi nama yang baik. Siapa walid, ismahu akan nama walad. Wa ayyuzawijahu, ya, dan menikahkan siapa walid akan walad idza balagha, ketika telah balik siapa walad, masa walid. Jadi Alkitabah ada yang memberi arti mengajarkan siapa walid akan Alkitabah akan baca tulis, ya. Memberi nama yang baik, ya. Ini penting karena di dalam Islam nama itu adalah doa. Jangan ikut-ikutan seperti orang bilang bahwa apa arti sebuah nama. Oh gimana apa arti? Ya, ada artinya lah, ngoten nggih. Paham nggih? Nah, pesan saya sampean selaku calon ibu-ibu nggih. Monggo ditambahi nama-nama yang lain menggunakan bahasa Arab, bahasa Jerman, bahasa Sanskerta nggih. Kalau bisa itu, kalau putri-putri itu kita tafa'ul wa natabarrak, ya, dengan nama-nama putri Nabi atau istri Nabi gitu, ya. Tambahin macam-macam sampai sederet nama, ya. Kalau laki-laki, ya, ada nama Muhammad, Ahmad, ya,
Mahmud atau Abdul yang lain, tambahi yang lain monggo silakan. Seperti yang pernah saya sampaikan kemarin, karena khairul asma ubida wa humida. Nama yang paling baik itu yang ada Abdulnya dan jadi jangan Abdul Butun ya, atau Abdul Kofa ya. Banyak makannya dan banyak tidurnya. Paham ya? Nah, kemudian memanggilnya, usahakan, kemarin sudah saya singgung, memanggil itu yang lengkap. Alhamdulillah, ya alhamdulillah. Jadi memanggil itu yang lengkap. Jadi Muhammad ya Muhammad gitu. Jangan dipanggil Mamat. Apalagi nggak pakai D itu, Mamat itu beda. Sebaiknya begitu. Supaya sesuai dengan keinginan, mengapa dia diberi nama. Kalau disingkat-singkat itu, maka sudah artinya hilang. Rawahu meriwayatkan hadis siapa Ibnu Najjar. Inna minas sunnah, sesungguhnya adalah termasuk sunnah nabawiyah, tradisi Nabi. Ayah rujak keluar siapa arujulu seseorang laki-laki, maksudnya juga siapapun ini ya. Keluar ma'al dhaifihi bersama tamunya rojul ila babidar sampai dengan pintu rumah. Rawahu Ibnu Majah. Jadi etika orang bertamu. Yang pertama salam ya. Kalau sampai 3 kali tidak ada respon, maka pulanglah. Dan ketika mengetuk atau salam, usahakan jangan di depan pintu persis. Tetapi itu ada diatur di dalam Islam. Tetapi di sisi pintu sehingga tidak membuat kaget. Coba bayangkan tuh kalau nggak berkaca begitu buka langsung wah gitu. Kaget ya. Jangan, itu etikanya. Begitu dipersilahkan masuk, nunggu diarahkan duduk di mana. Setelah kemudian duduk, mohon maaf tamu tidak diperkenankan untuk kemudian double T, toleh, ngelihat itu ya. Sekalipun ada gambar apa itu untuk mempercantik ruangan, itu seolah dipersembahkan kepada tamu, maka menjadi tidak etis kalau kemudian tamunya niku ngelihat itu, ngelihat ini, apalagi sampai berdiri di buffet, dia duduk biasa, ngelihat ya sewajar, tapi tidak ada kesan menyelidiki, paham ya? Tuh. Sekarang etikanya orang yang menerima tamu, dan pastikan ini sabda Nabi bahwa ketika tamu datang, tamu ini dijanjikan oleh Allah diluaskan rezekinya, paham ya? Dipanjangkan umurnya bagi siapa? Tamu. Dan bagi tuan rumah ketika tamu datang dijanjikan oleh Nabi dosanya hilang bersama kepergiannya. Jadi kalau ada tamu mestinya senang, alhamdulillah ada tamu, ada dosa yang bakal hilang, gitu. Paham ya? Nah, begitu yang bersangkutan ada tamu, memang hari ini kita harus waspada. Tidak semua orang tamu mengenal kita. Ini viral yang kemana-mana menjelang hari raya ini. Jangan kasih kesempatan. Orang masuk tidak dikenal, apalagi tidak membawa kartu surat tugas atau surat mengantar. Kalau misalnya itu ngaku-ngaku petugas PLN, ngaku-ngaku petugas apa sajalah yang kemudian memaksa masuk itu. Ya, tetapi kewaspadaan kita itu harus yang wajar, jangan berlebihan.
Ya, sehingga orang tidak tersinggung. Orang bisa tersinggung, kok diperlakukan begini sih saya, gitu. Screeningnya kok kuat sekali. Ya. Jadi ketika kita merasa ada tamu, ya, kalau kita kenal, kalau nggak kenal, mohon maaf, pengen ketemu siapa itu. Jangan-jangan, mohon maaf, jangan-jangan salah orang, salah alamat gitu. Kita hanya alibi kita begitu, ya. Alibi kita begitu kepada orang yang akan bertamu. Tapi ketika tamu itu kita kenal, kita persilahkan. Ya. Ketika ada yang disuguhkan, suguhkan. Ya. Sekalipun untuk air putih. Ya. Kalau tidak ada yang disuguhkan, tidak diperkenankan untuk sampai hutang-hutang. Nggak enak saya, masa dia tamu jauh saudara saya, sementara saya tidak ada apa-apa, saya hutang gitu. Kalau misalnya hutang dia ada jaminan, hutangnya itu karena mungkin ada piutang di orang lain, no problem. Tapi kalau tidak ada ini enggak. Ya bilang jujur apa, mohon maaf sampai datang kok tidak tepat waktunya. Memangnya kenapa? Saya nggak bisa nyuguhi apa-apa ya, gitu loh, jujur. Oke. Jangan kemudian dipaksakan. Pun nah, kalau kemudian sampai diaturi dahar karena waktunya makan diaturi dahar, maka persilahkan tamu dan dibarengi kalau bisa. Jangan ditinggal. Ditinggal diintip waduan. Entek berat. Jangan. Dipersilahkan, malah tamu itu enggak. Tuan rumah etikanya tidak boleh berhenti sebelum tamu berhenti. Jadi kalau tamunya terus ngambil terpaksa. Enggak doa apa gitu. Coba bayangkan itu kalau tamunya ya sampai tamu kemudian tuan rumahnya itu loh, mempercepat makannya sampai menjadi enak, aduh durung ngrasakno sing iku wis mari ya. Nah, kita yang mangga monggo kita juga ngambil barengi gitu nggih. Sampai satu waktu niku Kanjeng Nabi itu punya tamu dan Kanjeng Nabi kebetulan tidak ada yang disuguhkan. Nabi sempat kemudian bilang pada sahabat, "Wahai sahabatku, saya punya tamu tapi saya nggak bisa menyuguhi. Saya siap." Nabi yang menghandle. Ya, akhirnya tamu itu dibawa ke rumah sahabat Kanjeng Nabi. Istrinya tidak dikontak lebih dulu, ditanya, "Wahai istriku, apakah ada makanan malam ini?" "Ada wahai suamiku, tapi mohon maaf satu porsi." "Oke, enggak apa-apa, ini ada tamu." "Terus gimana?" "Enggak apa-apa, siapkan 2 piring." Lampunya dimatikan. "Mohon maaf, lampunya mati ini." Jadi yang tuan rumah kelitak-kelitik tapi nggak ada yang dimam gitu, seolah-olah itu. Sampai sebegitunya loh, gitu ya. Nggak apa-apa, jenengan siapapun orang yang menjadi tuan rumah ikut barengi, ya. Jangan ditinggal. Ya. Dipersilahkan sambil kayang. Itu merasa at home dia gitu loh. Ya. Begitu selesai, maka ini inna minas sunnati ayyahruja. Kalau sudah ABC ngobrol, dan nggak perlu ngapunten sepindah silaturahim. Kenapa sih harus ditulis 1, 2, 3, 4, 5, 6 itu? Sepindah silaturahim, nomor kali nagih utang, nomor 3, nomor ini. Nggak perlu. Ya kehadiran sampean itu silaturahim. Kenapa sih disebut niatnya silaturahim? Sejak dari rumah siapapun datang niatnya silaturahim. Kok sepindah silaturahim? Ya sampai aja. Ngapunten ini mohon maaf. Ini kebetulan ada yang saya bincang ABCD itu. Enggak usah ditulis 1 silaturahim, yang kedua, yang ketiga nyuwun pamit gitu ya. Enggak perlu, nggih. Paham ya? Jadi nggak perlu ada sepindah silaturahim, nggak usah. Itu masih populer begitu. Ya, terus kehadiran sampean tadi mana nggak silaturahim berarti? Nggak silaturahimnya sejak kedatangannya itu. Jadi tidak bermula dari niat gitu loh. Nah, niat berarti yang tadi belum silaturahim ya. Paham ya? Itu etika dalam bertamu, menyambut tamu dan bertamu. Dan pastikan siapapun tamu yang kebetulan diantar. Jadi kalau ada tuan rumah, itu sunnahnya, mohon maaf, saya ulang kembali.
sunnahnya tuan rumah ketika ada tamu itu mengantar sampai pintu rumah atau pintu halaman itu orangnya seneng. Kalau kemudian ngapunten yang pamit, nggih monggo harus orangnya keluar itu. Ini saya kadang contohkan, kadang-kadang malah saya ikuti sampai di mobilnya itu, atau cukup dari situ, karena ada yang privasi, bapaknya mau ngendikan sendiri sama putrinya, menjadi gak enak. Apalagi kalau putrinya yang matur, ngapunten Pak, kados saya perlu tambahan. Itu kan malu nanti kalau jadi kita tahu diri ya sudah itu privasi. Inna min syarrin nasi indallahi manzilatan yaumal qiyamah. Sesungguhnya adalah termasuk orang yang paling jelek, yang paling buruk tentu perilakunya indallahi di sisi Allah manzilatan derajatnya yaumal kiamat di hari kiamat ar-rajula orang laki-laki yufdi ila imro'atihi wa tufdi ilaihi. Yang pas artinya apa yang pas? Inna minas syarrin nasi, dan sesungguhnya adalah termasuk orang yang paling buruk, paling jelek peranginya indallahi di sisi Allah manzilatan apanya derajatnya yaumal kiamah di hari kiamat arjula seorang laki-laki yufdi ya itu artinya menggauli ya menggauli siapa rojul ilam ro'atihi pada istrinya wa tufdi dan menggauli siapa istrinya akan ilahi pada rojul summa yang suruh kemudian menyebarkan siapa rojul sirroha akan rahasianya. Jadi ini merupakan sesuatu yang privasi, tidak boleh keluar dari kamar. Jadi sirroha itu macam-macam ya. Cerita apalagi kepada orang lain ini ya. Wayan suruh sirroha itu kemudian mengungkap kepada orang lain. Jadi tidak boleh persis seperti yang difirmankan Allah itu ya. Antum libasul lahun wa antum libasul lahun. Jadi suami istri itu secara fungsional seperti layaknya pakaian. Pakaian itu tidak saja, pakaian itu tidak saja menutupi aurat, tetapi pakaian itu kemudian menjadi orang itu pas berpenampilan. Bagaimana suami dan istri ya,
itu masing-masing merasa. Jadi masing-masing suami istri itu merasa terlindungi oleh pasangannya dan merasa pantas dengan pasangan. Paham ya? Paham ya? Gitu. Jadi jangan diumbar. Kalau disebutkan laki-laki itu layaknya pakaian gitu. Tidak saja menutup aurat tapi juga pantas. Karena itu jangan sekali-kali siapapun seorang istri atau suami mengumbar, ya, menceritakan, terutama pengantin baru, diceritakan konco-koncone, ditanggap ya teman-temannya itu, ya, nggak boleh, ya. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, as'aluka ridhaka wal jannah wa a'udzu bika min sakhatika. Jazallahu sayyidana Muhammadan anna khaira. Ya Tawwab tub alaina, warhamna wanzur ilaina. Ya Tawwab tub alaina, wasamihna fima janaina. Ya Tawwab tub alaina, waghfir lana wa liwalidina. Ya Adim, Ya Adim, Ya Adim, Anta Rabbi la ilaha ghairuk, faghfir dzambal azim, fa innahu la yaghfiru dzambal azim illa al-azim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni Allahumma salli wa sallim barik ala sayyidina Maulana Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.